Fadhal sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan hadaratul habaib al-a'izza wal ulama al-adilla, yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus akhina al-habib al-ustad Hadi bin Adil wal habib Fuad al-Kaf, dan para habaib lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, wabil khusus kepada beliau tuan guru mujtahid selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Mujtahidin Nahdlatul Watan Lempuyang, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan semua ilmunya yang disampaikan kepada kita manfaat dunia wal akhirah, khususnya kepada para santri-santriwati dan juga wali murid semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, alim-alimah yang bermanfaat di daerahnya dan untuk negerinya, untuk agamanya dan untuk orang tuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam hari ini kita bersama-sama berjumpa, bersama-sama kita berkumpul, tidak lain sama-sama karena kita ingin mengagungkan manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki perangai akhlak yang mulia, perangai yang bagus. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada beliau. Sehingga sebetulnya apalah arti pujian kita kepada Nabi? Bukan menambahkan kemuliaan untuk beliau, tetapi menambahkan kemuliaan untuk kita semuanya. Kita yang memuji kepada Nabi lah kita yang mendapatkan kemuliaan, dan kita pun juga semuanya insya Allah mendapatkan berkahnya Nabi, syafaatnya Nabi, jadi orang yang manfaat, orang yang berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Desa Durian tadi ya, Desa Durian. Tuan guru tadi bahas masalah durian. Habib ini tidak ada durian, namanya durian tapi tidak ada durian. Itu namanya ngeprank gitu namanya. Ala kulli hal. Nah, bisa jadi makna yang kedua. Maksudnya adalah bukan ada buah durian, tapi ada durian yang lain. Apa itu? Budak-budak keren. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perkiraan, wallahu ala kulli hal. Kita semuanya alhamdulillah, kita berbahagia, kita senang dengan maulidnya Nabi Muhammad. Insyaallah kita semuanya dapat berkahnya Nabi Muhammad. Amin. Kami melihat ini semuanya alhamdulillah senang sekali. Salawatan, mengaji, taklim, semuanya tersenyum seri-seri. Saya lihat di sini alhamdulillah senang semuanya, senyum. Yang sana senyum, yang sana kelihatan giginya utuh, ini utuh.
Yang di sana, yang di belakang ada sedikit nggak utuhnya. Tapi pada intinya alhamdulillah mereka semuanya senang, mereka semuanya bahagia. Kenapa? Karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, bahagia dengan Rasulullah. Dan ini adalah salah satu anugerah. Ada orang kita ini sholawat senang, ngaji senang, taklim senang, belajar senang, mahabbah dengan orang yang soleh senang. Alhamdulillah. Di luar sana ada orang yang belum senang hatinya, belum bahagia kalau belum bermaksiat, belum senang hatinya kalau belum mabuk, belum senang hatinya kalau belum narkoba, belum senang hatinya kalau belum durhaka sama orang tuanya. Tapi kita alhamdulillah ketika sholawatan goyang-goyang semua, ketika sholawatan mengaji senang semuanya, seakan-akan semuanya di sini alhamdulillah tidak ada yang sakit, seakan-akan semuanya yang datang di sini semua nggak ada yang punya masalah, betul? Betul. Seakan-akan yang hadir di sini semuanya nggak ada yang punya hutang, betul? Betul? Betul. Nggak punya hutang? Oh, doang. Andai saja ada satu di belakang itu yang angkat tangan, tidak Habib, saya punya hutang Habib, langsung Habib lunas. Tapi sayang, seribu sayang, ternyata semuanya bilang tidak punya hutang, betul, betul. Sekarang saya mau tanya, seakan-akan tidak punya hutang semuanya, betul? Anda terlambat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mendengar syair-syair yang dibuat oleh para ulama, para salihin, di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan seorang pengantin. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal safiqani, wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantinnya dunia dan akhirat. An-Nabi dakal arus dzikruhu yuhyin nufus. Nabi Muhammad itu adalah sebenar-benarnya pengantin. Siapa yang menyebut namanya, niscaya akan hidup itu hatinya. Pertanyaannya, kenapa Nabi kok diibaratkan pengantin? Syair-syair ini mengatakan Nabi seperti pengantin. Iya, karena pengantin-pengantin yang ada di dunia ini semuanya itu niru daripada perangai-perangainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat pengantin. Pernah lihat pengantin? Pengantin itu bajunya pasti bagus. Pengantin itu bajunya pasti rapi, baunya harum. Selain itu pengantin itu tebar senyuman, senyum sana, senyum sini. Pengantin itu kalau jalan pelan-pelan, bergandengan dengan pasangannya, seakan-akan dunia milik kita berdua. Sedangkan yang lain semuanya lagi mengontrak. Itu ikut akhlak Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pakai baju pasti bagus, pasti rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan yang keindahan, senang dengan keindahan. Sehingga Nabi kalau pakai baju rapi, bagus, indah. Pernah lihat nggak ada pengantin bajunya copang camping? Harum baunya pengantin itu.
Nabi SAW itu harum. Bukan hanya beliau itu suka pakai minyak wangi saja, tapi keringat beliau itu sudah harum. Minyak wangi kalah harum dengan keringatnya beliau. Sahabat Rasul, para sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah berjabat tangan dengan Rasulullah, maka baunya itu lengket sampai 3 hari. Kalau sudah duduk di satu tempat sampai berhari-hari bau itu masih ada. Orang tahu bahwa kapan Rasulullah kesini, berapa hari yang lalu kok baunya ada. Kalau sudah lewat satu kampung, satu gang, maka orang yang setelahnya lewat akan tahu bahwa ini Rasulullah pasti lewat sini. Bau harumnya sampai sekarang masih ada. Ummu Sulaim ketika Nabi SAW tidur, wakana Nabi syadidul araq. Nabi itu suka berkeringat, tidur di waktu yang panas. Lalu Ummu Sulaim datang mengambil botol dan memasukkan keringat beliau. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa? Kata Rasulullah, buat pengharum, minyak wangi keringatmu ini. Maka Rasulullah mengatakan, Masukti, kamu dapat keberkahannya. Kamu dapat keberkahannya. Insyaallah, karena Nabi Muhammad bukan Wahabi gitu ya. Haram, syirik, bid'ah, tidak boleh. Itu orang sana itu ya. Ada lagi, Nabi SAW ini pernah hijamah. Tahu hijamah? Pernah bekam. Apa bekam bahasa Lombok ini? Betangkik. Nabi SAW ini pernah bekam, dikeluarkan darah beliau. Setelah itu sahabat Nabi disuruh, ini bawa, ini buang di tempat yang paling aman. Dibawa darah mulia Rasulullah. Pergi sebentar, tak lama balik, kaget. Loh, sudah dibuang? Sudah. Loh, tempatnya aman nggak? Aman. Di mana? Di sini. Ini adalah Rasulullah ini. Kalau keringatnya aja harum luar biasa, darahnya bagaimana? Dan tidak pernah ditemukan kotorannya Nabi. Langsung diambil sebuah bumi, berkah. Saudara Muhammad. Ini terus ini diminum. Ya, kembali lagi tadi ya. Karena bukan Wahabi dari Nabi. Haram, bid'ah, tidak boleh. Apa kata Nabi? Setiap tubuh di mana ada tetesan darahku di situ bercampur dengan darahku, maka api neraka haram membakarnya. Karena Nabi tahu orang ini bukan bersyirik, orang ini bukan berbid'ah, tapi orang ini ngambil berkah. Kalau kita ini ngaku orang ngambil berkah, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang paling banyak mengambil berkahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khalid bin Walid ketika perang, kopiahnya jatuh, helmnya atau kopiah perangnya itu jatuh. Setelah selesai, sahabat-sahabat Nabi semuanya, teman-temannya itu disuruh cari prajuritnya, cari itu kopiah saya hilang, kopiah saya hilang. Orang heran prajuritnya, ini kenapa kok cuma nyari kopiah, buat apa? Beli lagi kenapa? Sudah biarkan aja, udah cari, harus ketemu tuh kopiah saya. Begitu ketemu sudah mungkin terinjak-injak, sudah rusak, diambil sama Sayyidina Khalid bin Walid. Diambil, ternyata di kopiah itu di belakangnya terselip ada berapa helai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak bingung, aku tidak mencari kopiah ini, tapi aku mencari ini. Apa? Rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, mungkin ada yang lihat kopiah Habib ini dan kopiah para habaib bilangnya, yang kasihnya dengan apa ini?
Gambar apa ini? Ini yang disifatkan di syama'il Rasul. Seperti ini kira-kira terompahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa para habaib, bahkan guru kita, Guru Habib Hadi, Guru Habib Umar bin Hafid ini pakai di atas kepala di sini. Kenapa? Kenapa? Ya, karena sandalnya Nabi Muhammad ini lebih mulia dari semua sandal di dunia ini. Ketika Nabi Musa alaihi salam mau bertemu dengan Allah, maka Allah suruh ikhla'na alaika fa innaka biwadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sandalnya, kamu ada di lembah yang suci tua. Tapi Habibuna Muhammad Rasulullah yang kita maulidi malam hari ini, yang kita banggakan malam hari ini, ketika Isra wal Mi'raj tembus 7 langit Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah, ya Muhammad, bawa semuanya, bajumu, sorbanmu, sandalmu juga harus dilepas. Ini Habib, ini sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pengantin tadi. Harum. Keringatnya bukan hanya harum, keringatnya bisa dibuat jadi obat. Keringatnya bisa dibuat jadi obat. Sahabat-sahabat Nabi ada yang ngambil keringat Nabi ketika ada anaknya yang sakit. Akhirnya ya ada yang mungkin berdarah, ada yang mungkin sobek, diambil keringat Nabi, sehat, langsung sembuh. Ini keringat Nabi. Makanya kita kalau sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, idola sama Nabi, istimewa, luar biasa. Karena memang manusia yang sempurna, disempurnakan sama Allah. Ada orang senang sama pemain bola, hadir dalam lapangan, senang. Begitu jagoan yang kasih gol, ketika mengegolkan jagoannya, dibuka kaosnya itu, ya. Wah, senang diputer-puter, terus dilempar, wah, ditangkap sama orang desa durian. Wah, senang dia dapat baginya apa? Idolanya, kebanggaannya, kesayangannya. Terus coba tanya, coba itu kamu harus coba cium baunya gimana? Baunya gimana kira-kira? Bau durian. Bau durian. Bau ketek. Maaf, idola kami keringatnya harum. Maaf, idola kami keringatnya obat. Idola kami yang akan ingat nanti di hari kiamat, memberikan syafaat kepada kita semuanya. Pengantin itu ikut Nabi. Nabi seperti itu. Akbarun nasi min tabassuman. Nabi Muhammad adalah orang yang suka tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Sedekah tidak harus pakai duit, bisa pakai yang lain-lain. Kalau pas gak punya duit ya pakai senyum. Terkadang senyumanmu itu membuat bahagia orang lain. Ada orang lain lagi untung, ya Allah, saya disenyumin sama teman saya disenyumin sama guru saya. Tapi sesama jenis ya, jangan senyum sama lawan jenis. Kalau cowok senyum sama cewek, cewek senyum sama cowok, setannya langsung bilang apa? Tarik sis. Senang sekali setannya langsung. Makanya jadi cewek itu harus yang garang. Ada laki-laki kasih salam, assalamualaikum, salam. Dia nggak macam-macam. Begitu. Baik, kembali lagi ke pengantin.
senyum. Orang yang paling romantis, orang yang paling romantis adalah Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, Nabi Muhammad itu so sweet. Di rumah tangganya ketika masuk dalam rumah, apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi min tabassuman. Paling suka senyum. Masuk rumah itu senyum, menghadapi istrinya senyum, anaknya, keluarganya. Sebaik-baik laki-laki, kata Rasulullah, yang di dalam rumah dan di dalam rumah dia itu berlemah lembut, kalau di luar dia itu berwibawa. Dan sejelek-jeleknya laki-laki yang kalau dia itu di luar berlemah lembut, tapi kalau di rumah dia berwibawa. Nah, yang baik yang pertama masuk rumah senyum, walaupun istrinya ngomel-ngomel, ini gimana gas habis, gula habis, semua habis, senyum. Tapi jangan cuma senyum aja, ya coba-coba beli gula. Tapi jelek-jelek laki-laki adalah yang kalau masuk rumah dia itu garang, masuk rumah dia berubah. Betul. Takut semuanya lari, istrinya lari, anaknya lari, bantunya lari, sampai kucing lari juga. Masuk rumah langsung kumis ini puter-puter. Makan, makan, makan kopi, makan. Pak, ini bukan militer ya. Ada seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW memang diceritakan paling romantis itu dengan Sayyidah Aisyah karena usianya yang muda. Sedangkan sisi yang lain itu tua. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa aku pernah balapan lari sama Rasulullah. Ayo, Aisyah, balapan lari. Ayo, 1, 2, 3. Lalu aku yang menang. Aku yang menang, kata Sayyidah Aisyah. Setelah itu berapa perjumpaan ke depan, Nabi ngajak lagi, Aisyah, ayo balapan lagi. Akhirnya aku balapan, karena aku agak sedikit gemuk. Nabi mengalahkan aku. Ya, Nabi mengalahkan aku. Nabi yang menang. Lalu Nabi mengatakan apa? Satu sama. Kemarin Nabi yang kalah, sekarang kamu yang kalah. Wallahu a'lam, mungkin Nabi sengaja yang dulu itu dikalahkan sekarang dimenangkan supaya menyenangkan hati istri. Saya mau tanya, ini sunnah ya, balapan lari sama istri itu sunnah. Saya mau tanya yang sudah nikah ini ya. Saya mau ke sini sekarang. Sudah pernahkah balapan lari sama istri? Sudah pernah belum? Sudah pernah? Nanti mana coba nanti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pernah pengajian Nabi sampaikan seperti itu. Bapak-bapak sudah pernah balapan lari sama istrinya belum? Aduh, Beb, sudah tua, Beb. Sudah tua saya. Dia sudah berdoa billahi. Nabi SAW mengambil gelas, ketika ada gelas yang diminum dengan Sayyidah Aisyah, terus diambil sama Nabi. Diputar dicari mana bekas bibir Sayyidah Aisyah di sini. Ada gigitan, ada daging yang diambil, digigit sama Sayyidah Aisyah, ditaruh, terus diambil sama Nabi dan dimakan bekas gigitan istrinya. Sayyidah Aisyah menceritakan pernah, tidak ada malam yang paling indah yaitu malamku dengan Rasulullah. Aku pernah tidur sudah satu selimut dengan Nabi. Iltasaqa jildi bijildu, sudah menempel kulitku dengan kulit mulia Rasulullah.
Malam yang indah itu adalah malamku dengan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, atadini bis salat. Aisyah, aku izin, boleh enggak aku mau sholat, aku mau qiyamul lail. Kalau boleh aku sholat, nggak boleh aku tidur sampai subuh. Ya Nabi ya, romantis nggak itu? Romantis. Pamit sama istrinya, pamit, mau sholat pamit. Saya mau sholat, kalau boleh sholat, kalau enggak, ya enggak apa-apa sampai subuh. Apa kata Syaidah? Wallahi demi Allah, hatiku ini gak rela. Nabi jauh dari aku gak rela, tapi aku gak mau egois. Apa yang disayang oleh Nabi, apa yang disuka sama Nabi, kalau memang saat Nabi senang, aku ikut senang. Ya Rasulullah, jika aku memang senang sholat, silakan sholat. Masya Allah. Ini suami-suami sekarang kan kurang ajar semua ya. Nggak pamit kok sholat, keluar rumah nggak pamit. Karena keluar rumah mau keluar, istrinya tanya mau kemana bang? Buka urusanmu. Nanti datang agak malam, kok malam sekali bang? Dari mana aku nggak ngabarin? WhatsApp apa? Sudah tidur baca kamu. Ini ngikuti siapa ini? Ini anak buahnya Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Yang berapa sih Abu Jahal juga ya? Temannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semuanya sama itu. Itu Nabi itu izin sama istrinya apa? Nabi itu izin mau sholat, terlambat dah izin. Mudah-mudah izin banget. Istri ketika tanya dengan suaminya itu menunjukkan bukti cinta dan sayang. Dan yang istri pun juga gitu, lihat Sayyidah Aisyah tidak egois. Gak bisa, itu sama saya, ini mau saya. Enggak, sayang sama Nabi. Kalau memang engkau mau sholat dan engkau senang, silahkan. Kalau ada yang pernah lihat rumah Nabi itu bagaimana ya? Ya Allah, Nabi sekarang rumah Nabi itu seperti kamar kita. Di kamar itu rumah. Bahkan diceritakan Nabi SAW pernah waktu sholat qiyamul lail, terus waktu mau sujud karena ada kakinya Sayyidah Aisyah, didorong kakinya itu, saking kecilnya rumah itu. Di situ masak, di situ ibadah, di situ terima tamu, di situ ada canda tawa, di situ ada kemesraan, di situ ada tangis khasyah. Ada semua di rumah yang kecil itu, di kamar yang kecil itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku waktu masih kecil ke rumah Nabi, suka masuk rumah minta minum, minum. Dari rendahnya aku kalau loncat itu bisa aku pegang itu atapnya. Ini rumah Nabi, rumah yang sederhana, kamar lah untuk kita itu. Tetapi di situ ada munajat, ada qiyamul lail, ada Al-Quran. Apakah kita kurang syukur? Rumah kita yang kamarnya ada 2, ada 3, ada 4. Kipas angin setiap kamar, AC itu setiap kamar. Lain ruangan ini, belum lagi kasurnya yang empuk, belum lagi karpetnya yang bagus. Tapi kenapa nggak ada suara Al-Quran? Tapi kenapa nggak ada qiyamul lail? Mana tangisan khasyah sama Allah? Isinya semuanya gaduh, pertengkaran. Mana romantis, mana mengalah dengan suami, mana sayang sabar dengan istri, tidak ada. Rumah yang kecil ini terpancar cahaya sampai detik ini. Rumah yang indah, rumahnya orang yang romantis. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Manusia yang indah. Makanya kita ini semuanya merayakannya semuanya pada malam hari ini, agar kita semuanya ini bisa mengambil suri tauladan, menjadikan beliau adalah suri tauladan. Masya Allah. Balik ke pengantin lagi ya. Senyum, senyum. Kayak pengantin itu di rumah Nabi. Coba lihat pengantin itu kalau makan pakai baju, waktu makan bagaimana?
1, 2, 3. Terima kasih. Lupa kan? Oh iya. Terima kasih. Sudah kenyang. Yang perempuan begitu nonton tisu. Sudah. Begitu kan diikuti akhlak Nabi. Nabi itu kalau sudah lapar makan, belum kenyang berhenti. Walaupun satu hari mau 7 kali 4 kali makan gak apa-apa, kalau seperti itu insya Allah sehat walafiat. Sekarang kan pola makan kita ini kan macam-macam. Ya Allah, belum lapar sudah makan terus, kalau nggak kenyang sekali nggak berhenti. Akhirnya macam-macam penyakit ini. Penyakit yang sudah lagi tenar sekarang, kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, ya, kanker yang lebih parah itu bukan kanker itu ya. Alhamdulillah, ada lebih kanker yang lebih parah apa, kantong kering. Kenapa? Karena pola makannya yang kurang baik. Coba ikut Nabi, insya Allah sehat orangnya. Ini karena seperti pengantin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengantin itu seperti Nabi, mengikuti akhlaknya. Makanya ayo kita sekarang ini para umat Nabi Muhammad dan para pecinta Nabi Muhammad, ayo kita semuanya ikuti akhlak Nabi. Pakai baju yang rapi, yang bagus, yang sunnah. Jangan macam-macam. Baju sobek-sobek, tulisan tidak karu-karuan. Rambut itu Nabi itu suka bawa sisir kemana-mana. Disisir rambutnya. Sisiran itu sunnah Nabi. Jangan dibiarkan rambutnya itu acak-acakan. Loh, sekarang justru model rambutnya acak-acakan. Rambut berdiri semua. Ini milenium nih, kaum milenial. Berdiri semua ini rambutnya, kayak pantatnya ayam gitu. Belum lagi di warna kuning, biru, ya Allah. Kalau wajah-wajah Eropa itu ya mungkin lah masih pantas gitu ya. Ini wajah desa durian gitu ya. Jadi ada yang bertanya, seorang santri bertanya dengan Habib, Beb, apa sih Beb hukumnya menyemir warna Beb? Hukum nih Beb, saya tanya Beb, apa hukumnya? Haram kah Beb? Gak boleh kah Beb? Saya gak jawab, bukan haram-halalnya. Saya mau tanya dulu ya, kamu mau nyemir merah, kuning, hijau itu niru siapa? Hah? Niru Nabi Muhammad? Niru sahabat Abu Bakar Siddiq? Hah? Niru sahabat Ali bin Abi Thalib? Apa niru Sunan Kalijaga? Apa niru Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa niru siapa? Niru pemain bola itu. Niru itu artis. Niru kenapa? Hati-hati. Man tashabbaha bil qaumin mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi. Amin. Kita sering ya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Siapa yang dicintainya, maka di situ akan dikumpulkan. Oleh maka dari itu, ayo sama-sama kita semuanya mentauladani dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepingin selamat, kalau kepingin senang, kalau kepingin sukses, kalau kepingin bahagia, kalau kepingin dapat rahmatnya Allah, hanya satu manusia yang ditunjuk oleh Allah, Habibuna Muhammad. Beliaulah manusia yang terpilih. Beliaulah manusia yang menyempurnakan akhlak ini semuanya. Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa melihat aku, kata Nabi nanti di hari kiamat. Alladzi idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Yaitu adalah orang yang disebut namaku di situ, dia tidak mau bersolawat dan salam kepada Allah Subhanahu. Ayo kita belajar. Jangan ikuti fulan, alan, bintang film atau bintang artis atau penyanyi
atau YouTuber atau itu yang viral di Instagram atau yang lainnya. Satu, kalau kita mau ikut, satu, itu YouTuber itu kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tenar, penjuru alam, semuanya tahu, walaupun Nabi Muhammad tidak punya akun YouTube. Nabi Muhammad itu diikuti perkata-perkataannya walaupun tidak punya akun Facebook. Nabi Muhammad itu sudah dapat like istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti like yang ada semuanya di akun-akun media sosial. Oleh maka dari itu, Nabi Muhammad adalah manusia istimewa. Ayo, kalau Allah menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad, sandingkan dalam hati kita ini nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dengan berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma bijaya habibika Muhammad, ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, angkat derajat kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkan kami untuk selalu mengikuti sunnah Nabi, kuatkan kami ya Allah untuk selalu mengikuti ajaran Nabi, kuatkan kami ya Allah untuk terus mengikuti jalan-jalannya para pewaris-pewaris Nabi. Allahumma ya Allah, berkahi ya Allah pondok ini dan siapa yang belajar di pondok ini. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada guru-guru yang mengajar di pondok ini. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah anak-anak kami anak yang saleh-salehah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramul akramin. Allahumma ya Allah, pada malam yang mulia ini ya Allah, kami bertaubat ya Allah atas semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkan ya Allah kurangnya kami dalam sembahyang. Maafkan ya Allah kami banyak meninggalkan sholat, kami banyak meninggalkan puasa, kami banyak meninggalkan zakat, kami banyak durhaka dengan orang tua, kami banyak durhaka dengan guru. Ya Allah, hati kami masih kotor ya Allah, sombong ya Allah, iri ya Allah, dengki ya Allah, permusuhan ya Allah, caci maki ya Allah. Malam yang mulia ini ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, terimalah taubat kami ya Allah. Kami berjanji, kami bersumpah ya Allah, kami akan istiqomah sholat, kami akan berpuasa, kami akan menutup aurat, kami akan berbakti dengan orang tua, kami akan jaga anak-anak kami ya Allah. Faqbal taubatana ya Allah, terimalah taubat kami ya Rabb, ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, sehatkan tubuhnya ya Allah, sehatkan kakinya ya Allah, sehatkan tangannya ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga, luaskan kuburannya ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Allahumma ya Allah, titip anak-anak kami ya Allah, dimanapun anak-anak kami berada ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Rabb. Zaman yang penuh fitnah ya Allah, zaman yang penuh cobaan ya Allah. Ya Allah, kami sudah menjaga anak kami, santri kami ya Allah, di pondok, di rumah ya Allah. Tapi kalau sudah keluar ya Allah, di luar banyak narkoba ya Allah, di luar banyak minuman keras, di luar banyak pergaulan bebas, di luar banyak perjudian, di luar banyak jebakan syaitan, jebakan orang kafir. Siapa yang melindungi mereka ya Allah? Siapa yang melindungi santri kami? Siapa yang melindungi anak-anak kami ya Allah? Engkau ya Rabb, ya Allah, titip mereka ya Allah. Kami tak mau ya Allah anak kami jadi pecandu narkoba. Kami tak mau ya Allah anak kami ya Allah jadi pecandu minuman keras, pergaulan bebas, perjudian ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ingin ya Allah sebelum mati ya Allah, kami sudah melihat anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kami tak mau ya Allah melihat anak-anak kami masih tenggelam dalam maksiat.
tenggelam dalam kelalaian. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Ya Allah, muliakan ya Allah kami dengan perjumpaan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan kau keluarkan bulan Rabiul Awal kecuali kami sudah pernah mimpi Nabi. Ya Allah, kami rela ya Allah, kami ikhlas ya Allah. Kami ini tidak hidup di zaman Nabi, tidak langsung mengaji dengan Nabi, tidak langsung menatap wajah Nabi, tapi kami beriman, kami cinta, kami sayang ya Allah. Maka nanti di hari kiamat ya Allah, jangan haramkan ya Allah wajahnya untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan ya Allah tangan yang hina ini ya Allah menjabat tangan Nabi Muhammad. Karuniakan kami ya Allah minum telaga kausarnya Nabi Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin, wa Ya Akramal Akramin. Ketika datang waktunya ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Bijahi walid Fatimah umman bi husnul khatimah. Dengan keberkahannya ayahanda Sayyidah Fatimah Nabi Muhammad, matikan kami husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wa Ya Akramal Akramin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.